Pemirsa, kita langsung lihat polling yang berikut ini yang Anda saksikan di layar kaca Metro TV dengan pertanyaan, Anda setuju pelanggaran etik di proses hukum di peradilan umum? Yang menjawab setuju 82%. Prof. Ibnu, kalau Anda sendiri setuju tidak pelanggaran etik ini di proses hukum di peradilan umum? Mulanya kan mungkin etika yang dilanggar, nanti ada bukti hukum kan. Kalau ada bukti hukumnya ya jalan ke hukum kan gitu. Ya, tapi kenapa ya pelanggaran etika ini sekarang itu kerap dianggap remeh begitu ya, Prof. Pak Jayadi, apalagi dampaknya bisa lebih berat begitu daripada pelanggaran pidana, Pak Jayadi? Dampak pelanggaran etik? Iya. Saya kira kebalik tuh. Dampak kepada masyarakat? Kalau dampak kepada masyarakat, pelanggaran etik bisa lebih berat ya. Tapi kalau kepada pejabat atau kepada pemimpin, kelihatannya dampak pelanggaran etik tidak terlalu. Paling disuruh minta maaf atau ya kan? Itu dia. Atau dikasih surat peringatan gitu. Kan tidak sampai dimasuk penjara atau dimiskinkan dan sebagainya. Jadi itu saya kira salah satu hal yang membuat pelanggaran etik seringkali dianggap remeh, apalagi melakukannya kan banyak orang gitu. Ya, kata Prof. Gayus, komunitasnya gitu. Komunitasnya menganggap ya nggak apa-apa, biasa aja gitu. Jadi memang pelanggaran etik itu yang lebih efektif adalah kalau dia disanksi oleh publik, oleh masyarakat. Ya. Gitu. Misalnya ada potensi pelanggaran etik yang akan dilakukan oleh DPR kemarin ketika mereka seolah-olah mau membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kan belum menjadi pelanggaran hukum itu. Ya. Belum ya, Prof ya? Ya? Belum. Kalau dia sudah bikin undang-undang lalu bertentangan, itu bisa jadi terjadi pelanggaran hukum. Tapi kan itu ada upaya untuk itu, maka dia masih bersifat etis. Nah, ketika hal yang bersifat potensi pelanggaran etis itu kemudian dianggap oleh masyarakat dan masyarakat banyak menganggapnya sebagai menganggapnya sebagai pelanggaran, maka kemudian masyarakat turun bersama-sama memberikan sanksi. Nah, rupanya sanksi pelanggaran etis yang model itu yang efektif begitu. Tetapi kalau setiap orang yang harus mau menegakkan etik, kalau dia berhadapan dengan publik, misalnya di protes publik, itu baru dia melakukan penegakan etik, kan harus berapa kali demonstrasi kita lakukan, harus berapa banyak mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, hanya untuk menuntut pejabatnya menegakkan etik. Kan itu, jadi negara kita jadi nggak efektif dong, nggak beradab ini perjalanan kehidupannya. Ya, jadi tunggu viral dulu maksud Anda ya? Iya, kalau nunggu viral dulu, nunggu masyarakat marah dulu semua, baru kemudian dia mau menegakkan etik, kan itu ya, jadi persoalan gitu. Karena itu kembali memang harus bukan hanya selain mahkamah etik, saya kira memang soal pendidikan, pendidikan yang pendidikan etik dan perlunya penegakan etik dari awal. Ya, bagi politisi, bagi penyelenggara negara, bagi para pemimpin dan sebagainya. Dan seharusnya itu sudah melekat bagi seorang negarawan, termasuk presiden seperti itu ya. Prof. Gayus, bagaimana jika penguasa menentang pembentukan Mahkamah Etik Kepresidenan ini? Kalau sifatnya keputusan sebuah yang sah, dia tidak boleh menentang. Tapi saya mencoba menjawab apakah sanksi etik bisa masuk pada ranah hukum. Saya menggunakan ukuran sumpah jabatan. Sumpah jabatan ini etika sebenarnya. Tapi ketika sumpah jabatan ini menjadikan sebuah palsu, ada undang-undangnya. Dia melakukan sumpah yang palsu. Berat sanksinya. Kalau dia merugikan pihak lain bisa 9 tahun. Itu ada undang-undangnya ya? Ada undang-undangnya namanya sumpah. Jadi saya akan berangkat dari sumpah jabatan ini. Mari kita sepakati. Sumpah jabatan itu kalau dari sisi etik ya dia hanya bersumpah, berjanji, yaitu apa risikonya, apa sanksi hukumnya. Tapi ketika sumpah ini merugikan banyak orang, sumpah ini menimbulkan jabatan itu merugikan tindak lain, ini bisa dibawa ke pengadilan. Artinya sumpah dia palsu. Janji dia palsu, nawacita misalnya. Itu janji loh, itu seperti sumpah ya, janji akan menggunakan ini. Digunakan enggak cita 9 itu. Nah, bagi saya itu ukuran-ukuran, saya mulai dengan supaya real sumpah jabatan terhadap pelanggar-pelanggar etik jabatan. Kalau dia merugikan dan bersumpah palsu, nggak benar semua itu. Dilakukan sebaliknya, dilakukan secara sebaliknya dari sumpah itu.
itu sumpah palsu. Nah, Oke. Jadi kita bisa menggunakan berbagai pandang ya. Ya. Pertanyaan saya juga sama kepada Prof. Ibnu ya. Jika penguasa menentang pembentukan Mahkamah Etik Kepresidenan ini, apakah artinya untuk merealisasikan Mahkamah Etik Kepresidenan ini akan sulit ke depan? Orang yang pertama yang berwajib melaksanakan undang-undang dasar, menurut undang-undang dasar presiden. Bagaimana dia menolak? Harusnya yang proaktif malah, begitu. Tapi yang paling penting adalah setelah ini saya lihat dari diskusi tadi, sebagian besar, bukan sebagian besar, ada beberapa bagian yang sudah menjadi item dari isi kalau mau dilanjutkan pembentukan Mahkamah Etik ini. Yang diatur adalah soal keputusan bagaimana para pejabat yang memiliki amanah melaksanakan kenegarawanan ini, bagaimana dia punya etika pengambilan keputusan yang selalu memberikan dampak terbaik bagi masyarakat, terus begitu. Tidak mementingkan diri sendiri. Hal-hal seperti itu menurut saya yang jangan seperti kode etik yang komunitas lain yang perilaku salah operasi misalnya, enggak begitu. Ini lebih tinggi lah gitu ya. Karena kan juga yang diatur juga levelnya juga tinggi kan. Sudah ada sumpah jabatan, Pak Jayadi tadi disinggung oleh Prof. Gayus. Tapi bagaimana ini bisa sebenarnya menjamin bahwa pemimpin ke depan kita taat pada etik? Ya dua, satu komitmennya itu, yang kedua adalah mau tidak mau kan penegakan hukum. Ya. Ya, jadi kan betul misalnya sumpah jabatan seorang anggota DPR, seorang presiden akan melaksanakan undang-undang dasar dengan seluruh-seluruhnya dan saya lupa bahasanya itu ya. Pokoknya seluruh-seluruhnya seadil-adilnya. Jadi kalau dia melanggar, memang kalau untuk seorang presiden kan kalau dia baru dianggap kalau dia melakukan pelanggaran sumpah jabatan maka dia dimakzulkan gitu kan. Cuman memang secara prosedural pemakzulan itu kan sangat tidak mudah di Indonesia gitu. Karena itu untuk hal-hal yang lebih terkait dengan etik yang sifatnya bersifat terkait dengan pengambilan keputusan yang sifatnya rutin dari presiden misalnya atau dari istana atau dari para pemimpin, memang saya kira diperlukan semacam lembaga etik itu. Nah, cuman saya tidak tahu ini teman-teman ahli hukum yang bisa memikirkannya, bagaimana detailnya itu, bagaimana di tingkat implementasinya. Kita memerlukan itu tanpa membuat orang yang akan terkena dengan aturan itu merasa bahwa kekuasaannya dikurangi misalnya, ya. Tapi dia bisa diyakinkan bahwa ini untuk kebaikan yang bersangkutan juga dan selain juga kebaikan kita bersama. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa ya perjalanan dari Mahkamah Etik Kepresidenan ini. Terima kasih Prof. Gayus, terima kasih Prof. Ibnu, Pak Jayadi atas diskusi kita hari ini dalam Visi Negarawan. Salam sehat. Pemirsa, Sidang Umum PBB 1997 mendorong infrastruktur etika untuk jabatan publik karena kegiatannya berdampak pada kepentingan umum. Buku How Democracies Die menegaskan peran elit parpol sebagai pengawal demokrasi. Salah satunya agar penguasa bekerja sesuai mandatnya, bukan justru sibuk mengurusi kelompok atau keluarga. Namun saat wakil rakyat dan penguasa berkelindan, mungkinkah ada itikat politik untuk mencegah penyelewengan kekuasaan? Anggota lembaga penegak etik biasanya masih berasal dari satu lingkungan, sehingga kerap terkesan melindungi daripada menghukum pelanggaran. Makin banyak lembaga tinggi negara tentu makin besar pula kebutuhan anggarannya. Jangan sampai pembentukan lembaga negara baru hanya membuat gemuk pemerintahan, namun tidak jelas efektivitas dan kemanfaatan. Saya Valentinus Reza undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dalam Visi Negarawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.